Saya akan bacakan hukum ya, bagi pencela Nabi Muhammad SAW. Hukum ini mau dipraktekkan, tidak dipraktekkan nggak masalah. Seperti hukum perzinaan di dalam Al-Quran itu jelas. Hukum kisos dalam Al-Quran, agar kita umat Islam mengerti bagaimana hukum orang mencela Nabi Muhammad SAW. Pertama, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, siapapun yang mencaci atau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik orang muslim atau orang kafir, muslim ataupun non muslim, ia wajib dihukum mati. Itu hukumannya, ya. Al-Qadhi Iyad, yang kedua pendapat daripada Qadhi Iyad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan semua orang yang mencela, menghina, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik terkait diri beliau, nasab beliau, agama beliau, atau salah satu dari sifat beliau, fisiknya, ya, dari fisik beliau, atau menyebutkan sesuatu syubhat, bentuk cacian terhadap beliau, mencemooh beliau, membenci beliau. Membenci artinya menyebutkan kebenciannya di hadapan orang, ya, saya benci, tapi di hadapan orang, menghina beliau, ya, dan mencela beliau. Demikian pula halnya orang yang melaknat beliau, berharap bisa mencelakai beliau, mendoakan buruk pada beliau, menisbatkan hal-hal yang tidak patut kepada beliau dalam bentuk celaan. Tapi hati-hati juga, kadang-kadang candaan, ya, ada orang bercanda tentang Nabi Muhammad, itu nggak boleh, ya, menertawakan, ya, itu juga tidak layak untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam Malik radhiyallahu taala anhu, ya, ini hukumnya sama. Imam Malik mengatakan siapapun yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dihukum mati tanpa perlu diminta bertobat. Hukumnya mati tanpa bertobat. Apa alasannya? Kan Rasulullah rahmatan lil alamin. Itu sering yang kita dengar, ya. Nabi kan rahmatan lil alamin. Kenapa tidak bisa bertobat? Bahkan Imam Malik juga bukan imam sembarangan, imam Darul Hijrah, ya. Apa alasannya? Ia harus dihukum mati karena Allah mewajibkan untuk menghormati beliau, ya. Jadi mencela itu adalah zindik, ya. Imam Malik juga berkata, siapapun yang mengatakan pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kotor, tapi dalam arti menghina, Imam Malik mengatakan hukumnya adalah orang ini disebut zindik, dan yang zindik itu harus hukumnya dibunuh, ya. Begitu mulia Nabi Muhammad SAW, ya. Nanti saya jelaskan kenapa sekarang kok ini dibunuh, supaya kita tahu tidak ada satupun dari ulama yang mengatakan nggak apa-apa. Jadi jangan percaya ada orang yang mengatakan, ada orang menghina Rasulullah, kemudian ada orang mengatakan saya sudah memaafkan dia. Ya, ente siapa memaafkan? Hah? Siapanya kita? Punya wewenang apa kita bisa memaafkan orang yang menghina Rasulullah? Nggak boleh. Kalau Rasulullah masa hidup beliau ada orang menghina, dimaafkan oleh Rasulullah, bisa. Tapi Rasulullah sudah tidak ada. Bagaimana ada orang bisa memaafkan? Itu maksudnya, ya. Kemudian fuqaha Malikiyah juga sepakat seperti itu. Abu Hanifah sekarang, Abu Hanifah mengatakan siapa, ya, yang melepas diri dari Rasulullah SAW atau mendustakan beliau berarti murtad. Kemudian Al-Imam Syafi'i, berarti 4 ini, dalam Imam Syafi'i mengatakan siapa
yang membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata berisi penghinaan. Hina berarti kata-katanya seperti cacian, sama cacian tadi. Apabila orang mencaci Nabi Muhammad, hukumnya kafir. Kafir. Ya. Ada orang mengatakan, itu kok majelisnya kafir-kafir? Ya kalau yang kafir ya harus dikafirkan. Ya. Karena mengislamkan orang kafir itu bahaya. Menganggap orang Islam, orang non-muslim dianggap muslim. Ya nggak boleh. Ya sama seperti itu, agama semuanya baik. Allah yang mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima agama Islam. Ya. Jadi kalau akidah pegang kuat-kuat. Qadiyat di sini disebutkan dalam kitab Asy-Syifa. Perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tobat orang yang seperti ini tidak diterima menurut mereka, maksudnya ya, orang yang mengatakan orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diterima dan tidak ada yang layak untuk dihukum mati menghina siapapun kecuali menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Ibnu Hazm juga begitu. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu juga mengatakan begitu. Muhammad ibnu Sahnun juga beliau mengatakan, ulama sepakat bahwa siapa yang mencela Nabi Muhammad SAW, ia kafir. Ancaman berupa siksa Allah Azza wa Jalla berlaku baginya. Hukuman untuknya menurut umat, maksudnya untuk sepakat umat, adalah hukuman mati. Ya, jadi ini nggak main-main. Ya, jangan sembarangan artinya. Kenapa saya sampaikan di sini? Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf para ulama. Orang yang menghina Nabi, agamanya, mencemoohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hukumannya mati. Masalah mau dilakukan eksekusinya atau tidak itu urusan lain lagi. Tapi hukumannya sama. Supaya kita tahu seperti hukumnya orang berzina muhson, yang sudah punya orang yang sudah punya istri, berkeluarga, masih dia berzina, namanya zina muhson, hukumnya mati. Nggak ada orang dihukum mati memang ya? Tidak ada orang berzina dihukum mati. Tapi supaya tahu dosanya itu seperti itu. Ya. Dalam di antaranya ahlul ilmi dengan tegas mewajibkan membunuh orang yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Umar, dan Umar bin Abdul Aziz. Ya, sama. Itu bagaimana ceritanya? Ada orang menceritakan bahwa ada orang menghina, mencela Sayyidina Abu Bakar. Kemudian orang tadi akan dieksekusi. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, jangan kau bunuh orang yang menghina selain Nabi Muhammad SAW. Berarti apa maksudnya? Yang menghina Nabi Muhammad SAW, harapannya kalau kita mengerti bahwa hukumannya begitu berat sampai dibunuh, ya sebaiknya jangan orang menghina, ya, atau ini buat pertimbangan kepada pemerintah agar menghukum tegas orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Hampir semua ahlus sunnah wal jamaah sepakat tidak boleh ada orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.